Gerak-gerak mana nih? Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi kita ketemu lagi ya. Gimana anak-anak kabarnya? Kabarnya bagaimana pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya semuanya sehat ya. Bapak senang Baik, semoga Pak. semuanya ya dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, sebelum pembelajaran ya, Bapak mau meminta ketua kelas mana? Jati. Ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Salam memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga dengan doa ini ya, pembelajaran kali ini semuanya ilmunya dapat terserap oleh kita semua. Oke, selanjutnya Bapak pengen mengecek di hari ini ada nggak tidak hadirnya atau hadir? Naila, Pak. Oh, Naila ya. Kenapa Naila Iya, Pak. ini nggak ada ya? Bisa melakukan absensi ya. Bisa kalian lihat di Google Classroom ya, melalui Google Formulir. Silakan kalian buka Google Classroom-nya atau Google Formulirnya. Oke ya, sambil jalan saja. Oke, Bapak tanya nih, suara Bapak kedengaran jelas atau tidak nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membacakan aturannya ya, aturan dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini yaitu dilaksanakan dengan kelompok ya. Kalian sudah berkelompok sesuai dengan tempat terdekat ya bersama teman-teman kalian ya. Tentu yang kelompok yang aktif akan ada nilainya atau Bapak kasih nilai plus nanti kelompok yang aktif dalam pembelajaran kali ini. Nah, siap untuk belajar pada kesempatan kali ini? Siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, Bapak akan mengecek ya tentang kesiapan kalian ya. Kita punya yel-yel, masih ingat kalau Bapak bilang SSY, kalian bilang apa? Semangat. Oke, bagus ya. Oke, Bapak akan coba ya, yang semangat, yang ceria, pokoknya yang semangat. Oke, SSY. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oh, ya. Kalian bagus ya. Terima kasih, sangat kompak sekali ya. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Kalian bisa lihat ya, nanti dilihat gambarnya. Akan presentasikan. Oke. Oke, anak-anak terlihat di sana gambar Bapak share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan di situ ada dua buah gambar ya. Kalian bisa cermati apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Oke, Bapak kasih waktu, silakan kalian pikirkan bersama kelompok kalian. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Apa dosis? Narkoba dapat membunuhmu. Apa dosis? Narkoba. Oke, Narkoba membunuhmu. Jauhi narkoba. Oh, ya, jauhi narkoba. Mungkin kalian melihat seperti itu karena di sini ada apa di sebelah kiri di sini? Ada gambar orang yang meninggal ya? Ya. Ah, dan yang satu laginya ini gambar orang yang mengangkat bahwa non drugs, artinya tidak, katakan tidak terhadap narkoba ya. Oke ya, betul ya anak-anak, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sebutkan sudah bagus ya.
Nah, kali ini ya, Bapak akan menjelaskan materi tentang zat adiktif. Zat adiktif itu ya, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Salah satunya adalah narkoba, tetapi tidak hanya narkoba saja. Ada apa saja nanti kita bisa lihat ya. Sebelum itu Bapak akan tunjukkan dulu di sini tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT secara online ya, siswa atau kalian dapat mengidentifikasi berbagai zat adiktif dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran dan PPT secara online, ya, siswa ataupun kalian dapat menganalisis dampak negatif penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan, ya, dengan baik. Dan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran secara online dan PPT, ya, kalian ataupun siswa dapat membuat clipping bahaya pemakaian zat adiktif, ya, tentu dengan benar seperti itu, ya. Oke. Kenapa sih Pak penting kalian belajar tentang bab ini? Betul, ini sangat penting. Jadi ketika kalian belajar tentang bab ini, nanti diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh kita ya, sehingga kita dapat menghindarinya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga kalian nanti akan diperlihatkan sebuah kasus ya dalam sebuah video ya, dan juga akan menganalisis sebuah teks dalam LKPD ya. Sebelum Bapak akan jelaskan, coba ada yang tahu tidak zat adiktif itu apa sih? Ayo, ada yang tahu tidak? Zat yang membuat ketergantungan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Zat. Oke. Ada yang lain? Kalau narkoba itu apa? Ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Oke. Kalau nggak bisa. Kalau zat psikotropika tahu tidak? Bingung juga ya. Kalau zat psikoaktif lainnya tahu tidak? Oke, mungkin masih bingung, masih pengen tahu lebih banyak tentang zat adiktif ini. Bapak akan share ya, Bapak akan jelaskan tentang zat adiktif ya. Coba kita lihat baik-baik ya anak-anak. Ini di sini ada zat adiktif. Perhatikan slide atau gambar yang Bapak tampilkan di sini. Di sini ada zat adiktif, ya. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan ataupun adiksi, atau ini menggunakannya secara terus-menerus. Jadi intinya kalau misalkan kita menggunakan zat adiktif ini, ya, tentu akan mengalami ketergantungan sehingga kita susah untuk memberhentikannya. Ya, nah zat adiktif dibagi menjadi 3 nih berdasarkan asalnya. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat psikoaktif. Ini digunakan dalam perang itu sebagai pereda rasa nyeri ataupun sakit ya, seperti itu. Nah, narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sangat menyebabkan ketergantungan ya. Contohnya adalah heroin ya, kokain maupun ganja ya. Di sini bisa kalian lihat gambarnya ya, di sini. Nah, kita bahas coba deh kalau ganja. Kalau di sini di daerah di Indonesia yang banyak ganja di mana ya? Ada yang tahu nggak? Kebanyakan ganja dia di mana? Kalau Di Aceh. Aceh banyak Pak. Di sana banyak ya, di Aceh banyak ya. Tapi sebetulnya itu bukan buat itu ya. Ganja itu kalau di sana bukan buat disalahguna. Dalam Buat bikin sayur Pak. Ya, betul ya. Berarti pengetahuan sudah bagus nih. Betul ya, di sana itu digunakan bisa buat sayur. Jadi tidak menimbulkan kecanduan ataupun menimbulkan ketidaksadaran kalau digunakan buat sayur ya. Yang masih segar daunnya. Biasanya ganja yang menimbulkan ketergantungan ini adalah ganja yang sudah kering biasanya. Dijadikan seperti rokok, dihisap seperti itu. Nanti akan menimbulkan ketergantungan dan pemakainya akan kehilangan kesadaran seperti itu ya. Nah, golongan 1 ini sangat dilarang sekali ya, dalam dunia pengobatan pun ini tidak boleh digunakan ya. Nah, ada yang golongan 2. Golongan 2 ini ya, dalam pengobatan masih digunakan, tapi sebagai pilihan terakhir kalau sudah tidak ada obat yang lain, ini bisa digunakan narkotika golongan 2. Contohnya apa? Morfin, petidin, dan metadon ya.
Selanjutnya, ini ada narkotika golongan 3 ya. Narkotika golongan 3 ini berpotensi sangat ringan menyebabkan ketergantungan. Ini banyak digunakan dalam pengobatan ya. Contohnya adalah kodein ya. Oke, lanjut. Hati-hati loh. Kalau misalkan kita pengguna saja, nih coba lihat. Tahukah kalian? Kalau kita mengkonsumsi narkoba, bayangkan saja kita mengkonsumsi saja itu golongan 1 ya, golongan 1 itu bisa dipidana selama 4 tahun. Golongan 2 2 tahun, golongan 3 1 tahun ya. Apabila ini disalahgunakan. Ini berdasarkan Undang-Undang Narkotika pasal 85. Ya. Bayangkan ini ada penggunanya. Bagaimana kalau misalkan pengedarnya? Ada yang tahu nggak kasusnya? Di Indonesia sampai dihukum seperti apakah? Seumur hidup. Seumur hidup. Ada yang lebih? Hukum mati, Pak. Iya, betul. Pengedarnya itu sekarang di Indonesia jangan main-main ya dengan hal ini, karena memang pengedarnya itu sekarang tidak hanya hukuman seumur hidup, tapi di Indonesia sudah ada hukuman mati ya buat pengedar narkoba ini. Karena memang kenapa sih Pak seperti itu Pak sampai dihukum mati? Karena memang penggunaan narkoba ini sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa ya. Kalian inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ya. Jadi yuk kita sama-sama jangan sampai kita mencoba atau mengkonsumsi narkoba ya. Yang kedua, psikotropika nih. Kalau psikotropika itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis tapi bukan narkotika ya. Ininya berpengaruh pada susunan saraf pusat biasanya ya. Oke, biasanya mengganggu mental dan perilaku bagi penggunanya. Kita lihat ya. Jadi jelas ya, Pak? Halo? Ini ya. Nah, psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Seperti biasa ini kalau golongan 1 ini sangat kuat ketergantungannya dan tidak boleh digunakan dalam dunia kedokteran. Contohnya di sini ekstasi ya. Golongan 2 ini berpotensi menyebabkan ketergantungan ya dan sangat terbatas digunakan sebagai obat ya. Misalkan adalah metafetamin ya. Selanjutnya yang golongan 3 ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan. Ini juga banyak digunakan sebagai obat ya. Misalkan pentobarbital ya. Selanjutnya ada golongan 4. Nah, golongan 4 ini ya berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat ya. Misalnya diazepam atau nitrazepam. Ini digunakan sebagai obat tidur ya. Jadi kalau misalkan orang yang susah untuk tidur ya biasanya menggunakan nitrazepam ini ya. Oke, ini beredar luas di pasaran. Tentu zat psikotropika ini pun ya sama berbahayanya ya kalau salah gunakan dan ada ancamannya. Ancamannya apa sih Pak? Kita lihat gambar saja di penjara gitu ya. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika ini, golongan 1 ini dapat dipidana 4 sampai 15 tahun dan dipenjara dengan denda 15 sampai 75 Waduh ya, Pak. tahun ya. Iya, betul ini hukumannya tidak main-main ya. Jadi jangan sampai menggunakan ini. Yang menggunakannya saja udah seperti ini ya. Hukumannya apalagi pengedarnya. Kita bisa membayangkan seperti apa ya sanksinya. Nah, selanjutnya zat psikoaktif lainnya. Ada yang tahu zat psikoaktif lainnya itu apa contohnya? Alkohol. Terus apa lagi? Rokok, kopi. Kopi ya. Kopi air kopi. Ya. Bagus. Kopi air makan enak. Oke, Bapak akan jelaskan ya. Bapak akan jelaskan. Loh Pak, kok kopi ataupun rokok masuk zat adiktif sih Pak? Ya betul ya, namanya zat adiktif itu tidak hanya narkoba ataupun tadi psikotropika saja. Yang jelas zat yang dapat menimbulkan ketergantungan ya. Nah, contoh yang pertama ini adalah alkohol ya. Alkohol ini juga termasuk zat adiktif ya, tapi bukan termasuk narkotika, bukan termasuk psikotropika ya. Nah, tentu zat psikoaktif ini ataupun baik dari alkohol, rokok maupun kopi ini dapat berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat ya. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar, tentu dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Kita tahu ya, kita bahas tentang alkohol nih ya. Kalau di orang Eropa biasanya atau orang-orang Barat ya, kenapa sih menggunakan alkohol ya? Sebetulnya karena memang ada musim dingin ya. Fungsinya itu untuk menghangatkan tubuh. Nah, Ya, Pak. kalau di sini
jangan coba-coba meminum alkohol, karena kita tahu sendiri bahwa pertama kalau kita orang Islam ya memang tidak diharamkan minum beralkohol yang memabukkan. Yang kedua ya, cuaca di sini kan memang panas ya. Kita bisa kebayang kalau misalkan di cuaca panas kita meminum alkohol yang membuat badan kita jadi panas juga gitu. Nah, mungkin inilah yang akan mengakibatkan mabuk tersebut ya. Jadi bukan dilihat dari fungsi untuk menghangatkan tubuh. Memang kalau sengaja buat mabuk ya memang tidak boleh ya. Seperti itu. Yang kedua, rokok. Rokok juga masuk dalam zat adiktif ya, karena dapat menimbulkan ketergantungan. Kalian mungkin kita tahulah, mungkin tetangga kita, bapak kita pernah, atau kalian bisa pernah melihat tetangga kita, tetangga kalian, orang tua kalian merokok. Ketika mau berhenti merokok itu sangat susah sekali. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, karena itu mengakibatkan ketergantungan ya. Dalam rokok itu ada zat yang namanya nikotin yang berbahaya bagi tubuh. Makanya kalau misalkan kalian lihat di bungkus rokok ada tulisan apa, betul ya? Ada tulisan itu. Kenapa sih di dalam sebuah rokok itu ada tulisan rokok dapat membunuhmu. Bahkan ada kata-kata yang lain ya, dapat mengakibatkan kanker ya dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat gambarnya juga ada gambar yang punten ya, di situ dalam artian ada gambar orang yang terkena apa tuh ya di situ ya, ada kanker ya di lehernya seperti itu ya. Bahkan gambar-gambar di paru-parunya yang itu ya seperti rusak ya, ada gambarnya, itu menandakan bahwa kalau mengkonsumsi ini loh dampaknya gitu ya. Di situ sudah ada tertera di bungkusnya ya kalau kita menggunakan rokok seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kopi. Kopi juga termasuk zat psikoaktif lainnya atau zat adiktif. Ini kopi juga akan menimbulkan kecanduan. Biasanya orang yang meminum kopi ini akan akan terjaga, dalam artian tidak mudah mengantuk ya, akan lebih aktif ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kita bahas tentang zat adiktif. Dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya, itu ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, kalau stimulan ini dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat ya, meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, tekanan darah, membuat orang juga lebih siaga dan tidak mudah merasa lelah. Contohnya tadi kopi, rokok ya, kokain ya, ini juga sama ya. Selanjutnya ada depresan. Depresan ini kebalikannya dari stimulan ya. Kalau depresan ini justru menghambat aktivitas sistem saraf pusat, kesadarannya menurun, menyebabkan rasa mengantuk. Biasanya obat-obat ini obat-obat untuk penenang, obat penenang ya. Biasanya juga kalau misalkan ada orang yang tetangga kita misalkan gangguan jiwa dan sebagainya, sering mengamuk dan sebagainya ya, ataupun tidak bisa diatur ya tingkahnya, ataupun ya seperti itu bisa menggunakan obat depresan ini. Jadi karena efeknya nanti akan tenang, akan mengantuk ya, seperti itu ya. Oke, lanjut selanjutnya halusinogen. Nah, halusinogen ini merupakan zat adiktif yang memberikan efek daya hayal. Jadi seolah-olah itu kalau mengkonsumsi LSD ya, LSD. Ini kalau mengkonsumsi ini gambarnya ya, ini gambarnya ya. Terus kalau sudah diolah ini akan menjadi disergit aksid amide ya, dan LSD ini ya. Nah, kalau mengkonsumsi ini jadi seolah-olah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ataupun kebalikannya, yang tidak ada menjadi ada, atau daya hayal menjadi bahasanya daya hayal, memberikan efek daya hayal ya, seperti itu. Jadi seolah-olah yang tidak ada menjadi ada, yang ada bahkan menjadi tidak ada, seperti itu. Oke. Dampak penggunaan zat adiktif apa? Ada yang tahu nggak dampaknya? Penggunaan zat adiktif ini apa dampaknya bagi tubuh kita? Membuat ketergantungan. Betul, membuat ketergantungan. Apalagi? Daya berpikir berkurang. Betul. Apalagi? Motivasi belajar turun, ya, perhatian ke lingkungan berkurang, bahkan dapat menyebabkan penyakit pada organ dalam ya. Sampai-sampai menimbulkan yang sangat berbahaya itu apa? Menimbulkan apa? Menimbulkan kematian ya. Menimbulkan kematian. Oke, selanjutnya bagaimana sih upaya menjaga diri dari narkoba
Yang pertama ya mengenal diri sendiri, yang kedua meningkatkan harga diri ya. Yang terpenting kalian bisa baca ya. Yang terpenting di sini memperkuat iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, anak-anak, ada yang tanyakan sampai ini? Sampai detik ini? Ada yang tanyakan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ya, Bapak akan nge-share sebuah video ya. Bapak akan sharekan link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya silakan kalian lihat ya. Cermati baik-baik karena ini juga ada kaitannya dengan LKPD ya. Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni lalu, pada Kamis 23 Juli 2017, terselenggara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Pematang Siantar, kegiatan ini digelar di lapangan Ada Malik oleh Badan Narkotika Nasional Pematang Siantar. Di sela-sela sambutan, Kepala BNN Pematang Siantar, Saudara Sinu Haji mengatakan, pecandu narkoba saat ini bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan sudah masuk ke kalangan para pelajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BNN, sekitar 90.000 lebih atau tepatnya 2 dari 100 orang pelajar di Indonesia terindikasi menggunakan narkoba. Sementara itu, untuk wilayah Pematang Siantar, Sinwaji mengatakan dari 80% kasus narkoba yang terjadi, 27%-nya didominasi oleh para pelajar. Pada umumnya sekitar kalau tidak salah sekitar 27% itu pelakunya adalah pelajar. Selebihnya itu baru kaum pekerja dan lain sebagainya. Ini yang mendominasi banyak di dalam pelaku kejahatan narkotika. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Anti Narkoba, ia mengkampanyekan stop penggunaan narkoba serta meminta masyarakat untuk aktif mewujudkan Indonesia sehat bebas narkoba. Ia juga mengimbau kepada masyarakat jika ada kerabat tercandu narkoba agar tidak malu untuk mengikuti program rehabilitasi BNN. Hani ini diharapkan ini satu peringatan supaya semua potensi-potensi masyarakat atau pemangku-pemangku kepentingan siapapun mereka supaya Devi. Kenapa anak-anak usia sekolah ada yang menggunakan narkoba? Kenapa anak-anak usia sekolah ada yang menggunakan narkoba? Ada yang mau jawab tidak? Pertanyaan Devi. Saya, Pak. Boleh, Jati. Apa? Kenapa? Ayo, coba Jati jawab. Coba-coba. Karena coba-coba. Yang lain, ada yang mau jawab? Selain Jati? Pergaulan, Pak. Oke, bagus ya. Awan ya, karena pergaulan. Yang lain masih ada? Oke. Kalau tidak ada, kenapa jelaskan ya? Memang tidak dijelaskan di situ Devi ya, di apa namanya di video ya. Kenapa sih anak usia sekolah ada yang menggunakan narkoba? Alasannya apa sih? Nah, biasanya betul ya. Yang pertama karena memang rasa ingin tahu. Biasanya usia-usia remaja atau usia kalian itu rasa pengen tahunya sangat tinggi. Yang kedua, itu bisa pengaruh lingkungan. Betul kata Awan tadi ya. Karena pengaruh lingkungan bisa jadi kalau pengaruh lingkungannya jelek ya, maka terbawa jelek juga ya. Yang ketiga bisa saja terjadi karena masalah yang ada di rumah. Ya, seperti orang tuanya broken home ataupun bercerai dan sebagainya. Banyak penyebabnya ya. Tapi yang jelas anak-anak jangan sampai kita menggunakan zat yang berbahaya itu narkoba ini, karena ketika kita menggunakan narkoba ya sudah pasti itu berakibat buruk pada tubuh kita ya, bahkan terhadap masa depan kita. Selanjutnya kalian lihat LKPD-nya ya yang ada di Google Classroom ya, ataupun yang sudah kalian print ya oleh ketua kelas sudah dibagikan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, Bapak kasih waktu ya. Silakan kalian mengerjakan berkelompok. Bapak kasih waktu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya.
Oke, Bapak bisa mengecek ya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, bagus. Ini semuanya sama satu sama lain. Kelompok 1 ada yang tanyakan? Oke, oke tidak ada ya. Oke, sudah selesai ya anak-anak ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan ya hasil kerjaannya. Oke, dari kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan? Satu, kelompok 1. Kelompok 1 dulu, boleh deh kelompok 1, silakan diwakili oleh siapa? Silakan kameranya dibuka ya, on. Semuanya kameranya dibuka juga ya. Dengarkan baik-baik, silakan. Hasilnya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan dari kelompok 1 ingin menjawab soal LKPD, presentasi LKPD. Jelaskan penyebab siswa-siswa dalam sebuah teks keracunan. Cukup 2 alasan dan jawaban. Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari kejadian serupa seperti pada kasus siswa yang terdapat dalam teks? Cukup 4 alasan atau jawaban. 1. Karena memakan permen jeli berbentuk stik yang dibeli dari pedagang di sekolah. 2. Karena permen tersebut diduga mengandung narkoba. Tidak membeli makanan sembarangan. Disarankan untuk melihat komposisi dahulu. Makanan harus mengandung izin dari POM. Harus diperhatikan. Oke, ya kasih tepuk tangan dulu dong untuk Awan. Udah, Wan? Ya, Pak Oke, Ustaz. ya. Oke, terima kasih Awan dari kelompok 1 sudah sangat bagus sekali ya pemaparannya. Silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, boleh. Siapa ini? Siapa? Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Merah dinyalakan. Waalaikumsalam. Kak, saya Riri. Kameranya dinyalakan, Ok. Supaya Bapak bisa lihat. Iya. Gimana, Rin? Iya. Saya, Pak. Ini kayak jaringannya ya. Kalau kelompok yang lain semua setuju nih dengan pendapatnya kelompok 2, apa tanya? Dengan pendapatnya Awan setuju tidak dengan kelompok 1? Setuju ya? Oke, itu. Sekarang silakan untuk kelompok yang selanjutnya. Jangan urut deh. Sekarang mau Bapak minta kelompok 4 deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessiaulia Ramadhani dari kelompok 4. Ya, silakan presentasinya. Keracunan. Jawaban 1. Mereka keracunan makanan karena di dalamnya mengandung narkoba. Yang kedua, mereka keracunan karena memakan jeli stik yang mengandung narkoba. Nomor 2. Bagaimana cara kita menghindari kejadian serupa seperti pada kasus siswa yang terdapat dalam teks? Yang pertama, berhati-hati dalam memilih makanan. Ketiga, membawa bekal dari rumah. Keempat, mengonsumsi makanan yang sehat. Tepuk tangan dulu dong ya, udah mempresentasikan ya. Oke, ada yang mau mengomentari pendapat dari kelompok 4 ini? Saya, Pak. Boleh, siapa ini? Sandi ya? Sandi dari kelompok berapa? Silakan, Sandi. Atau ingin komentari Ya. karena siswa masih diduga
memakan makanan yang mengandung narkoba. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Sandi yang udah ini ya. Oke, Sandi tadi sudah mengungkap pendapatnya ya. Mungkin karena memang pendapatnya berbeda dengan kelompok satu ya. Kalau kelompok satu itu masih diduga, kalau kelompok 4 itu sudah menandakan bahwa dalam teks mengandung narkoba ya. Oke, betul ya bahwa dalam sebuah teks juga belum disebutkan ya, belum disebutkan bahwa anak-anak keracunan karena narkoba ya. Selanjutnya, apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan kali ini? Siapa yang menyimpulkan? Ya, oke. Dari kelompok 4. Ya, boleh. Silakan. Dapat menimbulkan ketergantungan. Berhati-hati jika dalam memilih makanan, siapa tahu ada narkobanya. Harus dekati diri ketika kita dengan urus supaya terhindar dari narkoba. Oke, betul ya. Ada yang lain yang mau menyimpulkan lagi? Oke, ada? Oke, kalau tidak ada Bapak akan simpulkan ya. Jadi kesimpulan pada kali ini betul yang pertama bahwa zat aditif itu ya zat yang dapat menimbulkan ketergantungan ya. Nah, jenisnya itu ada yang dari narkoba, psikotropika maupun zat psikoaktif lainnya. Yang kedua, dalam teks ya yang tadi dibahas oleh kalian dalam LKPD ya, itu masih diduga keracunan akibat narkoba. Jadi belum terindikasi atau terbukti anak-anak keracunan narkoba atau mengonsumsi narkoba. Walaupun memang sudah ada petugas yang ke sana atau petugas polisi yang ke sana. Itu hanya untuk pengecekan saja untuk membuktikan bahwa permen itu apakah mengandung narkoba atau tidak ya. Oke. Sekarang ya anak-anak silakan kalian bisa buka Google formulirnya ya. Di Google Classroom silakan Bapak tunggu ya selama 15 menit untuk mengerjakan Google formulir ya. Bentuknya pilihan ganda 10 soal. Ingat ya untuk nilai kerja nilainya tidak berkelompok ya. Untuk yang soal yang ini yang kalian kerjakan sekarang ini nilainya masing-masing ya, nilainya masing-masing. Iya, Pak. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Di sini Bapak bisa melihat hasil kalian ya, hasil kalian melalui Google Form ya. Nah, nilai tertinggi ya didapatkan di sini oleh Selamat Judan mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 100. Tepuk tangan dong buat Judan ya. Oke ya, selamat buat Judan. Tapi yang lainnya juga bagus-bagus nih nilainya ya. Bagus-bagus nih nilainya, ada 90, 80 ya. Bapak tidak bisa sebut satu persatu ya. Tapi ada beberapa juga nih nilainya yang kurang ya. Bapak nggak bakal sebutkan di sini. Nanti akan Bapak bagikan hasilnya ke kalian ya. Nanti tinggal refleksi saja. Ya, nanti kalau misalnya yang kurang, melakukan remedial ya. Ada remedialnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian ini kita tadi sudah menyimpulkan ya. Kalian juga sudah mengisi soalnya, ya sudah melakukan ujian. Bapak pengen tahu deh, kita melakukan refleksi deh. Menurut kalian bagaimana pembelajaran pada kesempatan kali ini? Apakah menyenangkan, membosankan? Boleh. Ya, Nila ya. Boleh, silakan Nila. Saya senang pada pembelajaran kali ini karena pembelajarannya sangat menarik. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Nila ya, kita kasih oplos. Selanjutnya selain Nila siapa lagi yang mau ini ngasih refleksi? Saya, Pak. Boleh, Anda, silakan Anda. Anda ya, betul ya Anda ya.
Oke, silakan. Saya senang pada pembelajaran kali ini karena saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, bagus Enda. Tepuk tangan dong buat Enda, kasih aplaus ya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Tapi Bapak ingatkan, untuk pembelajaran selanjutnya ya, ingat kita akan melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian. Jadi kalian masih belajar di rumah supaya nilainya 100 semuanya. Ya. Amin. Babnya tentang apa? Amin. Yo, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kemarin bab apa? Satu bab ini. Kesempatan kali ini. Kita ulangannya tentang bab zat aditif dan zat adiktif ya. Jadi dibaca lagi zat aditifnya ya. Oke, bagus. Pada kegiatan selanjutnya ya, kita akan melaksanakan penilaian harian. Ya, adiktif. Semoga nanti nilainya 100 semua ya. Amin. Oke, bagus ya. Nah, selain itu juga Bapak kan ngasih tugas ya kalian. Silakan kalian buat clipping ya tentang zat adiktif secara berkelompok tentunya ya. Pak, materinya apa, Pak? Terus ya. Ya, kalau untuk tadi untuk penilaian harian atau ulangan harian, materinya tentang zat aditif dan zat adiktif ya. Kalau membuat clipping tugasnya per kelompok itu hanya zat adiktif saja ya. Oke, jelas ya? Oke. Silakan untuk menutup pembelajaran supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ditutup dulu dong doanya oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ada kan? Hadir. Oke, silakan Jati. Ayo Ti, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya. Boleh lambaikan tangan ya. Nanti bakal kerjaan yang lain ya. Terima kasih.